ini saya di Polsek Halilulik setelah kemarin kita jelajah start dari Kepa, Wini, Atambua, Wini, PLBN Motain, kemudian ke Atambua, dan karena sore sempat hujan, jadi gue memutuskan untuk nginap di Halilulik. Kemarin sampai Halilulik jam setengah 6 sore, jadi hindari malam ya. Dan sekarang rencana mau ke arah PLBN Mota Masin, PLBN terakhir. Setelah itu lanjut melintasi jalur selatan, Kobano, Oetune, dan kalau sempat malam ini kita langsung gas Kupang. Tadinya mau ke Boti, tapi karena ini weekend, jadi besok otomatis kan orang-orang pada gereja hari ini dan besok pada gereja. Jadi kalau kita ke sana sekarang ya bakal ganggu aktivitas mereka juga di sana. Oke, kita jalan sekarang, dan katanya ini ada jalur sabuk merah atau jalur yang dibuat untuk melintasi antar perbatasan. Kayak kemarin kan dari Oepoli ke Wini, sampai Wini, Oepoli, Napan, Wini itu jalan sabuk merah, jalan besar yang lewati kita gunung-gunung kemarin. Nah ini juga ada dari Atambua sampai ke Mota Masin. Nah ini saya belum pernah coba nih, makanya yang saya tempat ini, polsek ini kemarin kalau saya lurus terus itu jalan yang lama Betun kita sampai Malaka, tapi kalau ini jalan yang baru. Nah saya akan coba yang jalan yang baru ini, katanya pemandangannya lebih keren daripada kita harus lewati jalan yang Betun ini. Oke, kita siap-siap jalan karena sekarang sudah jam 7 pagi, jadi kita lanjut jalan. Kita nanti sarapan di PLBN Mota Masin karena hanya perlu waktu 1 jam lebih untuk sampai ke PLBN Mota Masin. Oke. Kembali ke jalan sabuk merah atau jalan perbatasan dari Atambua ke Malaka. Kakak, mau tanya, ini sampai Malaka begini terus jalan ya? Enggak, ini aspal. Ini Oh sudah. rusak. Oh ini saja ya? Iya. Saya kira sampai begini terus. Enggak. Itu aspal dari situ. Oke, siap. Terima kasih Ya. Kak. Oh iya.
pengereman. Dan setelah ini kita lanjut jalan menuju ke PLBN Motamasin yang di bawah sana. Oke. Kita sudah di PLBN Motamasin. Ya. Nih, PLBN Motamasin. Kita akan masuk ke dalam. Oke. Jadi tadi saya sudah izin. Cuma gara-gara tripod ketinggalan jadi balik lagi ke motor. Panas sekali ini, tepat jam 11 siang nih. Untung ada ini nih. Ada apa namanya, area berjalan, jadi lebih adem sampai ke tulisan Motamasin. Kayaknya di PLBN ini saya juga gak akan lama-lama, kita sebentar saja ngambil foto terus lanjut lagi jalan. Karena ini sudah siang, panas, dan saya juga lapar, belum makan sama sekali. Jadi lebih baik kita gas langsung setelah foto-foto. Mungkin rehat dulu sebentar ya. Setelah rehat foto-foto, kita langsung gas menuju ke Kupang, melintasi Wetune dan juga Kolbano. Itulah. Ini mana kedudukan handphonenya hilang nih. Jadi kita harus cari cara gimana caranya bisa foto-foto pakai tripod ini tanpa kedudukan handphone. Ini nih kalau ditempel terus tiba-tiba hilang aja. Gak tahu ada yang nyolong, gak tahu jatuh. Tapi kayaknya ada yang nyolong sih, karena jatuh gak mungkin ini. Kalau jatuh gak mungkin. Ada yang nyolong ini kayaknya. Ini dia tulisan Motamasin Indonesianya. Ada abang-abang lagi nih, kita mintain foto aja lah sama mereka biar cepat. Oke. Jadi hari ini tanggal 9 November 2024 di PLBN Motamasin. Jadi mau sedikit cerita pengalaman tadi pagi yang aneh tapi nyata. Jadi kemarin itu semalam gue menginap di Polsek Haliluluk, dan semalam itu diceritakan dari polisinya itu bahwa ada jalur sabuk merah. Jadi jalur sabuk merah ini adalah jalan yang menghubungkan antara Atambua menuju ke Motamasin, PLBN Motamasin di Malaka. Jadi di kemarin tuh gue mungkin masuk Keva ya, Keva Menanu NTT. Di polseknya itu kayaknya masuk area Keva Menanu NTT atau Atambua, pokoknya di antara itulah. Jadi tadi pagi gue jalan dari Polsek Haliluluk itu jam 7 pagi dan masuk jalan kampung ya, sampai di pertigaan Laktutus
Itu di persimpangan Laktutus itu kita bisa motong ke kiri ke Atambua, ke kanan ke arah Malaka atau Motamasin ini. Dan gue ikuti arah kanan. Nah, sepanjang jalan itu ya gue ikuti Google Maps saja, karena jalan Sabuk Merah ini hanya ada satu jalur ya, jadi tidak ada jalur-jalur percabangan belok kiri belok kanan kecuali kalau mau masuk kampung. Tapi kalau untuk jalan utamanya dia hanya satu jalur besar dan itu terlihat ada garis kuning gitu kan, dan gue ikuti aja itu dengan bantuan Google Maps pun gue ikut. Ya sekitar dari persimpangan Laktutus itu sudah jalan mungkin sekitar 15 menit 20 menit. Akhirnya gue menemui sebuah turunan longsor. Oh ya, Pak polisi udah bilang bahwa jalur itu ada beberapa yang longsor, jadi gue udah expect lah bakal ada hal-hal kayak gini gitu. Dan ketemulah satu turunan yang longsor, dan di turunan longsor itu ya biasa gue turun pelan-pelan santai gitu kan, dan itu juga di tengah hutan dan ada pasir-pasir, batu-batu segala macam. Gue pelan sampai akhirnya gue ketemu satu bapak-bapak. Ya gue tanya lah gitu, Pak ini masih jauh gak nih untuk ke apa longsoran ini, jalan longsoran ini. Selamat pagi Bapak. Ini longsor panjang kah? Iya. Sampai mana? Kenapa? Tak bot. Jauh tidak? Iya. Oh, gini terus jalannya? Longsor? Iya. Turunan kah? Oh, oke, ya terima kasih Bapak. Dan si bapaknya juga bilang ya lumayan lah katanya. Nah ini mungkin ini videonya lagi gue tampilin. Nah, ini dia bentukan jalan longsornya ya, seperti ini ya si jalan longsornya ini ya. Jadi memang dari Laktutus itu gue ikuti jalur dan ketemu dengan si jalan longsor yang turunan ini. Oke, setelah lewati jalan longsor itu gue kembali lewati jalur aspal mulus, turun gunung, kemudian naik gunung sampai ada di satu tempat yang namanya itu Alas Utara. Jadi sebelum masuk desa Alas Utara ini gue ketemulah longsoran yang kedua, yang ini nanjak dan berlumpur, yang dimana motor gue gak bisa naik ternyata karena licin, berair, licin, pokoknya tanah merah, dan motor gue sempat stuck. Sampai akhirnya setelah lama coba-coba ada dua orang, bapak-bapak sama anak, dia turun dari atas dan bilang, Mas putar balik aja karena gak mungkin untuk naik ke atas gitu dengan kondisi jalanan berlumpur begini. Sampai atas pun katanya masih panjang ini tanjakannya dan ekstrim tanjakannya. Jadi ya sudah, dengan terpaksa akhirnya gue putar balik lah dan tidak jadi lewat Sabuk Merah menuju ke Motamasin. Jadi kita ambil jalur lagi ke arah Hiluluk dan ke Betun. Jadi kita ambil jalur yang lama lah ibaratnya. Nah setelah dari lumpur itu, setelah dari jalan turunan lumpur kita putar balik, gue ikutilah si bapak tadi gitu kan. Si bapak sama anak tadi ikuti dari belakang. Terus gue mikir, waduh, sampai tadi itu, sampai yang lumpur itu sekitar 30 menit lah untuk tiba di persimpangan Laktutus tadi. Sepanjang jalan tuh gue mikir, ini gue harus lewati tanjakan, tadi kan turunan, otomatis sekarang tanjakan yang berbatu tadi longsor. Gue harus lewati tanjakan longsor dan lain-lain, kalau masih panjang lah. Nah lagi tiba-tiba mikir begitu, tiba-tiba gue udah sampai saja di persimpangan Laktutus. Tiba-tiba aja nih, yang tadinya gue jalan mungkin tadi sudah setengah jam ketika turun sampai ke tempat gue putar balik, ini paling kayaknya cuma 10-15 menit. Bener-bener tiba-tiba gue ketemu jalan yang orang lagi pada kerja gitu kan di persimpangan Laktutus. Tiba-tiba aja kok udah nyampe sini. Jalan yang tadi gue lewati turunan longsor itu kemana? Gak lewati lagi. Padahal sepanjang jalan itu gak ada percabangan sama sekali. Dan waduh, itu sepanjang jalan dari Laktutus, gue mikir itu, ini kemana jalan yang tadi gitu kan. Akhirnya gue jalan lah terus kan, gue yang tadi gue salib bapak-bapak tadi, gue tanya kenapa gini-gini, dia gak jauh, cuma senyum-senyum aja gitu kan. Udah akhirnya kita pisah, izin Pak, saya bilang saya lanjut jalan. Sudah akhirnya sebelum masuk Hiluluk itu gue ketemulah satu warung dan gue ngobrol dengan bapak-bapak di sana, dan ternyata inilah penjelasannya. Pak tadi jadi bagaimana Pak kita lewati jalan tuh, maksudnya bagaimana Pak? Jadi kan saya tadi berangkat tuh sempat ada lewati turunan ini longsor ya. Iya. Pas pulang
kok aneh tidak ketemu Pak, dan jalannya malah lebih cepat nyampe sini. Itu apa tadi? Itu yang kami istilah di sini orang bilang raisale. Raisal ya, apa itu Pak? Raisale itu kepercayaan yang dulu nenek moyang punya bilang tuan tanah tutup jalan, Iya, Tuan Tanah. tutup penglihatan kita. Iya. Jadi secara kasat mata kita ke jalan yang sama, tapi kita tidak lihat lagi itu jalan. Iya, itu dia. Tapi rekamannya anehnya ada. Bapak tadi lihat rekamannya kan? Rekamannya ada. Rekamannya ada, tapi kok ininya Itu lebih misteri alam. misteri alam. Iya. Masalahnya Pak masih pagi Pak. Ini masih jam 9 pagi. Kalau sore sampai menjelang malam biasanya udah wajar ya kalau ketemu hal-hal kayak gitu. Ini masih pagi. Makanya ini saya rehat dulu sambil saya tanya-tanya kenapa itu bisa terjadi. Kadang kita di sini kalau pas pikiran agak kosong jalan, kan tidak jalan yang sama lagi nanti. Iya. Apalagi Mas, orang baru. tidak ada cabang tadi. Saya sumpah itu tidak ada cabang, saya lihat juga tidak ada cabang tuh, yang cabang-cabang kecil yang jalan-jalan rusak itu saja untuk kampung-kampung kan biasanya kan. Sama biasanya ke pos. Ya. Ke pos di perbatasan. Tapi kalau untuk sabuk merah, Iya. tidak ada cabang. Nah jadi kata si bapaknya, gue tuh kena raisale, semacam ya mata kita tuh ditutup lah untuk melihat jalan benar gitu, semacam disasarin lah. Makanya ketika gue balik tadi kok gue gak lihat lagi gitu jalan yang tadi kita lewati, yang longsoran ini, dan si bapak-bapak yang gue tadi ditanya itu tidak ketemu apa, tidak ada juga gitu jalan yang tadi gitu. Masalahnya ini rekaman ada gitu kan, kalau ibaratnya itu katakanlah mistis, rekaman harusnya biasanya rusak apa gimana, tapi enggak, ini rekaman ada tapi jalan itu tidak ketemu. Sampai sekarang, sampai gue tiba di Motamasin itu benar-benar gue masih bingung gimana bisa terjadi. Karena jalan itu benar-benar kalau lewat ke sana, mau coba lewat sana, tidak ada persimpangan jalan besar, jalan aspal gitu kan. Persimpangan jalan aspal kan kelihatan tuh kalau kita jalan utama dan jalan kampung. Itu tidak ada. Yang ada tuh ya kalau persimpangan yang masuk-masuk itu jalan kampung, batu-batu begitu, tidak ada yang aspal gitu. Dan sampai turun pun sampai sekarang gue masih bingung gitu. Dan akhirnya katanya gue kena raisale. Ya, dan katanya ya gue kena raisale gitu. Jadi ya pengalaman lah kata bapaknya, gue pas pengalaman katanya lah dapat kayak gini. Ya masalahnya juga ini masih pagi loh, jam 7 jam 8 lah katakanlah tadi itu ya. Di kejadian tuh kayaknya di rumput-rumput tuh jam 8-an lah. Ini masih jam 8 pagi loh. Karena gue ketemu si bapak itu jam 9. Masih jam 8 pagi loh Bang. Kalau sore malam oke lah gitu. Ini jam 8 pagi. Gue gak habis pikir ini itu kejadian aneh, horor atau apa, gue gak ngerti sampai sekarang ya. Tapi pokoknya itulah tadi kejadian yang gue alami ketika mau ngambil dari jalur Sabuk Merah dari Laktutus ke arah Motamasin. Cuma di Alas Utara, kalau di peta dicek Alas Utara itu terkena longsor di tanjakan dan berlumpur. Jadi ya sudah, akhirnya kita jalur utama lewat Haliluluk, Betun, dan baru masuk ke PLBN Motamasin di Malaka. Ya jadi segitu aja lah pengalaman aneh tapi nyata gua di NTT ini ya. Semoga kedepannya gak ketemu lagi lah. Cukup sekali ini aja lah yang aneh-aneh begini ya. Oke, gue mau lanjut lagi jalan sekarang, kayaknya ngarah ke Kupang. Jadi kita lanjut jalan lagi. Tadi sudah ambil foto dan kayaknya gua kita salah jalur balik di sebelah sini. Oke, kita akan kembali lagi ke motor. Sudah ngambil foto dua saya cukup lah, karena saya tidak terlalu mood untuk ngambil gambar. Ini lapar, haus, capek, dan juga panas jadi satu. Jadi gak mood untuk ngambil gambar. Setidaknya dapat foto di Motamasin perbatasan. Sudah injak perbatasan ini lagi. Ini yang kedua kalinya saya injak Motamasin. Sekarang kita kembali ke motor, foto sebentar di tulisan PLBN di depan, baru kita lanjut jalan cari makan. Kita cari BBM karena ketemu dua SPBU dan dua-duanya tidak ada. Karena saya ketemu dua SPBU dan dua-duanya tidak ada yang jual bensin, tutup.
katanya nanti jam 1, sementara ini masih jam setengah 11. Terlalu lama. Saya makan dulu, kita istirahat sejam lah, baru lanjut jalan. Nanti kalau misalkan nggak ada SPBU, kita eceran lagi dan ketemu lagi nanti di SPBU di daerah Soe. Yang penting bensin ada aja. Kalau udah kayak gini, berapapun harganya dibeli, udah gak mentingin lagi bensin berapa harga gini-gini, karena kalau sudah langka begini, NTT sekarang lagi kelangkaan bensin. Makanya SPBU kemarin tuh lagi, makanya SPBU di NTT, gak tahu di Kota Kupang masih ramai, tapi setelah keluar dari Kupang, Soe dan lain-lain tuh krisis BBM, jadi susah untuk dapat BBM. Oke, sudah selesai jalan, kita keluar, yuk lanjut jalan lagi. Bapak, mari. Tempat makan di sini di mana, Bapak? Tadi sih lihat ada bakso di Polsek, tapi selain bakso ada apa aja? Makan nasi gitu? Iya, di situ ada. Kita situ ada. Oke, terima kasih.